kelihatan? Ya. Recording in progress. Oke. Terima kasih banyak. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Itu yang diberikan kepada saya. Temanya adalah mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi saya mohon maaf, saya minta izin untuk sedikit saya mengganti judul atau tema ini dengan lebih spesifik lagi, yaitu mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Itu sama seperti dengan judul di perikop pembacaan kita, ya. Jadi kita baca dulu ya, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Ayat yang ke-23 mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya." Ayat yang ke-24, "Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan." Teman-teman semua, tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang mengenal lebih dekat atau lebih dalam kepada Tuhan. Saya ingin menemani pacar gitu ya. Akhirnya mereka menjadi sebuah satu kehidupan. Menjadi satu kehidupan tujuan lain yaitu berumah tangga atau tujuan dalam hidup bersama gitu. Nah, itu sebagai gambaran bagaimana sebuah proses untuk dekat atau untuk kenal itu sangat diperlukan. Jangan kepada orang di sekitar dan kita menjadi, makanya kalau dalam berumah tangga nggak tiba-tiba begitu menikah menjadi satu terus bahagia. Ya enggak, saya rasa enggak. Itu butuh proses. Ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu pun masih dalam perjuangan gitu ya. Karena apa? Karena proses untuk mengenal, proses untuk menjadi dekat, proses untuk memahami, proses untuk menerima, itu perlu proses, tidak langsung gitu. Nah, ini sebagai gambaran dari pembacaan tadi, Nabi Yeremia mengungkapkan beberapa hal penting, yaitu bahwa pemahaman dan pengenalan kepada Allah ternyata itu adalah faktor yang utama. Jadi untuk hidup seorang percaya itu untuk memahami dan mengenal Allah itu sesuatu yang utama. Sehingga izinkan saya mengambil judul sedikit lebih spesifik seperti ini. Memahami dan mengenal Allah adalah kebahagiaan sejati. Memahami dan mengenal Allah adalah kebahagiaan sejati. Sebelum saya mengupas ini tentang tema ini, izinkan saya menjelaskan tentang siapa Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang hidup sekitar tahun 654 sebelum Masehi. Ia hidup pada zaman pemerintahan 5 Raja Yehuda. Jadi luar biasa ya. Rajanya ini pemerintahnya bukan lama-lama, singkat-singkat semua sehingga banyak sekali rajanya ya. Ada Raja Yosia, ada Raja Yoahaz, ada Raja Yoyakim, ada Raja Yoyakin, dan Raja Sedekia. Kelima raja ini adalah raja yang ada yang baik, namun ada yang juga yang jahat. Yang baik itu Yosia. Yosia
adalah raja yang awalnya baik namun pada akhirnya juga jahat. Kemudian Yoas jahat, Yoyakin jahat, Sedekia jahat. Akhirnya pada zaman Sedekia, Nabi Yeremia dan seluruh bangsa Yehuda diangkut ke pembuangan. Sehingga ia hidup pada masa sebelum pembuangan, bahkan sampai pembuangan di Babel. Karena Nabi Yeremia ini ikut dibawa ke Babelonia. Masa hidupnya lebih banyak dilalui dalam penderitaan, yaitu penderitaan batin, ya karena pemberontakan umat Tuhan dari Yosia, mereka sudah memberontak terus sampai pada Sedekia. Selalu saja tidak setia kepada Tuhan, menyembah berhala, melupakan Tuhan, begitu ya. Penderitaan batin untuk Yeremia sebagai nabi Tuhan. Dan juga penderitaan fisik, karena apa? Pada waktu di Babelonia, di kitab Yeremia, di situ dikisahkan bagaimana pertahanan iman Yeremia yang diuji dengan keadaan paling parih ketika dia dimasukkan ke kolam yang ada airnya di kerangkeng, kemudian dia mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, dia disiksa, mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Badannya, fisiknya mengalami penderitaan, batinnya sebagai nabi Tuhan menderita karena umat Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan, pemberontakan. Sehingga untuk Nabi Yeremia, kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang istimewa. Kenapa? Hampir seluruh hidup Yeremia itu hidup di dalam penderitaan. Sehingga kalau untuk berbicara kebahagiaan sepertinya hal-hal yang aneh gitu, yang unik gitu ya. Tetapi ini terjadi. Yeremia 9 satu-satunya bagian dari kitab Yeremia yang mengungkapkan bagaimana menjadi bahagia. Walaupun pada kenyataan Yeremia pada saat itu bukan ada dalam kondisi yang bahagia. Dia sedang dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menderita batin. Tapi dia boleh mengungkapkan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita mengenal, memahami Allah. Sehingga saya boleh menyampaikan keistimewaan dari kebahagiaan itu timbul dari sebuah proses pemahaman perjalanan hidup. Apakah itu arti hidup, makna tentang segala sesuatu yang kita miliki, maupun tentang kesulitan yang dihadapi. Jadi, proses pemahaman dari perjalanan hidup itulah sebetulnya inti dari sebuah kebahagiaan. Bagaimana kita memandang kehidupan kita ini bukan hanya sebatas uang yang membuat kita bersuka cita atau membuat kita tertawa, hal-hal yang menarik dan lain sebagainya. Namun, di situ juga berarti apa arti hidup saya sekarang? Apa arti harta yang saya miliki, uang yang saya miliki, jabatan yang saya miliki, kekayaan yang saya miliki, dan apa arti kesulitan yang sedang saya hadapi. Karena Nabi Yeremia dapat mengungkapkan kebahagiaan bukan karena alasan banyak uang, keadaan baik karena mereka ada di Babelonia, penderitaan batin, dan juga ada kesulitan, harta mereka tidak punya. Tetapi Yeremia bisa mengungkapkan bahwa kebahagiaan itu adalah proses dari pemahaman perjalanan hidup. Nah, kita akan belajar sekarang bagaimana memperoleh kebahagiaan sejati. Pemahaman kehidupan yang ini kita akan diajarkan oleh Nabi Yeremia secara detail. Kebahagiaan itu seperti apa? Yang pertama, Nabi Yeremia menjelaskan pada ayat yang ke-23 bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada kemampuan diri atau milik pribadi. Jadi yang membuat seseorang berbahagia bukan karena dirinya atau apa yang melekat pada dirinya, apa yang ada pada dirinya. Nabi Yeremia menyebutnya ada 3 hal. Ya tadi, janganlah orang bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang bermegah karena kekuatannya, janganlah orang bermegah karena kekayaannya. Jadi ada 3 ya, kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Saya menjelaskan kebijaksanaan itu sebagai gambaran dari kemampuan secara moral dan intelektual. Kebijaksanaan adalah kemampuan berpikir intelektual kita. Ya, ilmu pengetahuan yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, kemampuan moral kita, kebaikan kita, hidup rohani kita, atau pengetahuan kita, kesadaran kita. Ternyata itu tidak boleh menjadi sebuah alasan dalam sebuah kebahagiaan. Orang sampai S3 selanjutnya belum tentu bahagia. Orang mempunyai harta yang banyak juga belum tentu menjadi alasan bahagia. Bahkan orang dengan fisik yang dengan
kehidupan rohani yang sangat baik, orangnya sangat sopan, halus, menguasai diri, bukan juga menjadi alasan dia bisa berbahagia. Nah, Yeremia mengatakan, janganlah orang bermegah karena kebijakan itu tidak menjadi ukuran. Kekuatan sebagai gambaran kemampuan fisik dan jasmani. Rupa yang cakap, kemampuan kekuatan badan, kemampuan fisik. Seringkali itu menjadi alasan untuk kita bahagia ya, untuk maaf ya, untuk ibu-ibu, cewek-cewek, wanita. Kalau mukanya cantik, mulus, putih dan lain sebagainya, wah rasanya bahagia. Belum tentu. Ada orang yang mungkin kelihatannya, mungkin kita mengatakan, jelek itu mukanya, tapi dia juga bisa mengatakan bahagia. Artinya bahwa apa yang menjadi milik secara fisik kita bukan menjadi alasan. Sehingga nanti kalau itu menjadi alasan, maaf, kalau sekarang cantik, kalau berarti nanti kalau kita tua, kita nggak bahagia ya, karena mukanya sudah rusak, sudah peot, keriput, hitam, dan lain sebagainya. Saya kira kita kan, kalau hanya atas dasar kemampuan fisik, kebahagiaan itu tidak akan terjadi pada masa tua. Tetapi kita lihat ya, orang yang sudah keriput, renta, tua, sudah begitu lanjut, dia begitu bahagia menjalani hidupnya. Berarti bukan karena kemampuan kekuatannya. Yeremia katakan, jangan bermegah karena kekuatan. Kemudian yang ketiga, jangan bermegah karena kekayaan, harta milik atau barang duniawi. Apa yang dimiliki sekarang? Apa yang ada pada kita? Rumah, kendaraan, harta milik yang cukup untuk kita pakai? Ternyata Yeremia mengingatkan itu tidak menjadi alasan untuk kita menjadi bahagia. Karena itu semua melekat. Ayub pada pasal yang kedua, pertama dan kedua mengatakan bahwa ketika dia memiliki banyak harta, ketika dia memiliki banyak anak, namun pada ayat yang kedua dikatakan ketika semua itu lenyap dari dirinya. Apakah Ayub marah kepada Tuhan? Apakah Ayub kecewa dengan Tuhan ketika semua harta miliknya itu Tuhan ambil? Tuhan izinkan iblis ambil untuk lepas dari miliknya? Dia hanya berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, ini gambaran bahwa harta kekayaan yang kita miliki tidak menjadi alasan untuk bahagia. Memang sih, orang mengatakan punya rumah mewah, mobil, uang banyak, itu hidup terjamin, bahagia. Relatif ya. Ya mungkin untuk orang-orang tertentu, kebanyakan itu kebahagiaan. Sehingga kita harus kerja, mencari uang, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata itu bukan satu-satunya alasan. Ada hal yang lebih penting yang bisa menjadi alasan. Kemudian Nabi Yeremia juga mengatakan pada bagian kedua bahwa kebahagiaan itu ternyata, ingat yang pertama tadi, kebahagiaan bukan terjadi karena kebijaksanaan, karena kekuatan dan kekayaan, tetapi kebahagiaan itu terjadi karena adanya relasi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, saya mau merangkumnya menjadi sebuah kalimat hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan karena Nabi Yeremia menyebut dengan dua kalimat tentang Tuhan. Pertama, memahami Tuhan. Yang kedua, mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal ini ternyata sangat erat, sangat dekat artinya, namun berbeda. Ya, kita kupas. Pertama, memahami. Memahami merupakan kata kelas verbal. Artinya kelas kata kerja. Sehingga memahami merupakan suatu tindakan, keberadaan, dan pengalaman pengertian yang dinamis. Jadi, memahami bukan hanya sekedar masuk di kepala, tak sudah, tetapi ini sebuah tindakan untuk secara dinamis belajar mengerti. Sehingga pemahaman pertama mungkin akan berubah menjadi pemahaman kedua, akan menjadi pemahaman ketiga, pemahaman keempat, seiring perkembangan. Sehingga pengertiannya akan terus dinamis, berubah. Sehingga menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memahami yaitu mengerti atau mengetahui dengan benar. Sehingga memahami Tuhan memiliki pengertian, mengerti, mengetahui dengan benar tentang Tuhan. Tetapi pengertian ini bukan pengertian yang stagnan, namun pengertian yang dinamis. Itulah kenapa pengertian pembelajaran kita tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan, memahami tentang Tuhan itu berbeda ya. Waktu kita sekolah minggu, waktu kita remaja, waktu kita pemuda, bahkan sekarang kita mengenal Tuhan yang sama yang kita sembah, tapi pengertiannya berbeda ya. Nah, pengertian berbeda itu karena apa? Karena pemahaman yang dinamis tadi, yang berubah.
Sehingga kalau Tuhan Yesus baik pada waktu kita mengerti di sekolah minggu dengan sekarang pasti kita memahaminya beda ya. Kalau dulu waktu kecil Tuhan Yesus baik karena oh Tuhan Yesus baik kalau saya minta buku sama mama, minta tas sama mama, saya kalau pengen sekolah yang bagus Tuhan kasih melalui mama, papa saya. Tapi kan nggak mungkin sekarang kita mengatakan hal itu. Tuhan baik untuk saya bukan sekedar memberikan sesuatu apa yang saya inginkan, tapi memberikan atau bertindak atas hidup saya. Mungkin dia tidak memberi, tapi pada waktu kesulitan dia pegang tangan saya. Pada waktu saya punya kebutuhan dia siapkan tepat waktu. Pada waktu saya sakit kuasanya yang ajaib memulihkan yang tidak masuk akal. Itu cara kita mengenal ya. Artinya memahaminya secara dinamis, berubah. Nah, sekarang yang kedua adalah mengenal Tuhan. Nah, mengenal Tuhan itu sama juga merupakan kata kelas verbal atau kata kerja. Sehingga ini juga merupakan sebuah tindakan dan pengertiannya nanti adalah dinamis. Berubah, artinya berkembang. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenal mempunyai arti kenal, tahu, atau mempunyai rasa. Nah, pada waktu saya membaca kamus besar, kamus di sekolah kami itu besarnya segini. Masih manual ya. Maaf saya tidak lihat saya lihat di buku yang besar begini. Mempunyai rasa, saya bingung. Mengenal kok mempunyai rasa? Di situ dikatakan, oh, rasa dalam bentuk rasa batin ya, bukan rasa lidah. Saya waktu katakan mempunyai rasa berarti kita mengecap, oh ini rasanya manis, rasanya pahit gitu. Ternyata bukan, tetapi rasa batin. Misalkan memiliki rasa kasih, memiliki rasa peduli, memiliki rasa kemanusiaan, memiliki rasa perhatian dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Sehingga mengenal Tuhan berarti suatu tindakan untuk kita tahu, kita kenal, dan memiliki sifat-sifat Tuhan. Jadi secara moral, secara batin memiliki rasa atau sifat Tuhan yang ditunjukkan. Sehingga mengenal Tuhan jauh lebih maju daripada memahami. Pemahaman itu hanya dalam konsep cara berpikir, dalam konsep cara menerima pengertian, mengenal, dan mengetahui secara akhlak pikiran kita. Namun, mengenal itu jauh lebih. Karena apa? Di situ kita harus menunjukkan sikap, harus memiliki sifat yang kita itulah kenapa kalau kita hanya memahami Tuhan hanya sebatas kepala kita. Oh Tuhan itu baik, Tuhan itu seperti itu aja pemahamannya. Tapi dengan mengenal Tuhan, maka kita akan masuk pada praktek bagaimana sih katanya Tuhan baik. Apakah saya bisa menjadi baik seperti Tuhan? Tuhan Yesus itu mengasihi. Apakah saya bisa menunjukkan kasih saya kepada Tuhan? Nah, artinya pengenalan kita harus menjadi sebuah bukti. Itulah kenapa mengenal Tuhan hanya harus buktinya ya. Sama seperti kita pacaran, oh aku kenal pacarku. Buktinya apa? Ya aku tahu kesukaannya, aku tahu kalau saya ngomong begini pasti dia marah, aku tahu kalau begini dia suka dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, maaf, masih ada satu. Nah, pengetahuan dan pengertian tentang Tuhan itu diperoleh dengan tindakan dan pengetahuan tentang Tuhan dan keberadaannya serta perkembangannya secara dinamis. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi kita mengetahui, kita mengerti tentang Tuhan itu dapat diperoleh dengan belajar dari tindakan kita, pengalaman hidup kita, dan perkembangan yang kita alami dalam keiman kita kepada Tuhan. Jadi dengan membaca itu akan tindakan untuk mencari tahu tentang keberadaan Tuhan. Yang membaca. Kemudian pengalaman pribadi. Bagaimana pengalaman pribadi itu sangat mempengaruhi pemahaman tentang Tuhan secara pribadi serta perkembangannya yang secara dinamis. Jadi ingat bahwa pemahaman tentang Tuhan pada tahun 1977 itu berbeda dengan tahun 1990, berbeda pada tahun tahun 2000 atau berbeda tahun 2022. Bukan Tuhannya yang berbeda, tapi perkembangan pola pikir manusia yang mengalami perubahan. Sehingga pemahaman tentang Tuhan pun berubah. Nah, dalam pengetahuan ilmu, itu disebut dengan teologi. Itulah kenapa ilmu teologi itu selalu berubah. Berubah ini bukan berarti berbeda, enggak. Tapi mengalami perkembangan. Saya katakan, maaf bukan berubah ya, tapi mengalami perkembangan. Ilmu teologi dasarnya ada. Tetapi sejalan dengan perkembangan hidup manusia, maka ilmu teologi itu mengalami perkembangan. Pada saat saya kuliah, saya belum menemukan teologi konteks yang berbicara tentang
pelayanan perkotaan yang sekarang ya, apa sih namanya? Aduh, saya lupa bahasanya ya. Teologi apa sih, perkataan dalam bahasa yang lebih keren gitu ya. Dulu sih ada teologi, pelayanan teologi dan lain sebagainya, itu tentang bagaimana melakukan pelayanan di kota besar dan lain sebagainya. Tapi teologi urban, maaf, teologi urban. Pada saat saya kuliah belum ada, saya nggak mendapatkan apa itu teologi urban. Tapi basicnya ada, bagaimana pelayanan di perkotaan. Tapi sekarang orang yang belajar ilmu teologi sekarang pasti akan mendapatkan bagaimana mata kuliah teologi urban. Sama ilmunya, bagaimana mengenal tentang pelayanan di dalam Tuhan, menjadi alat Tuhan, dan berbicara tentang Tuhan di tengah-tengah kondisi masyarakat kota. Nah, itu menjadi biasanya dua SKS itu diperlukan untuk menyelesaikan teologi urban itu. Nah, itu tentu terjadi kenapa? Perkembangan pola pikir manusia. Tetapi tetap sama basicnya, yaitu tentang Allah. Tetapi disesuaikan dengan pola pikir manusia yang ada di dalam peradaban yang berbeda. Nah, yang ketiga, bahwa pemahaman pengertian tentang Tuhan juga dialami melalui pengalaman empiris. Nah, ini mohon maaf saya memakai kata empiris karena saya untuk menyebutkan dengan bahasa Indonesia-nya agak sulit, tapi ini dapat dipahami seperti ini. Pengalaman empiris adalah pengalaman yang didapat dari pemahaman pribadi dalam menghadapi kehidupan dengan Tuhan. Jadi, pengalaman saya tidak karena saya sekolah, tidak karena ilmu teologi saya, tidak karena saya mendapatkan pengetahuan dari pendeta, dari opsi, dari teman-teman saya yang Kristen. Tapi saya sendiri mengalami, saya sendiri mendapatkan sesuatu dari hidup saya dengan Tuhan. Nah, ini berbeda. Nah, ini disebut dengan pengalaman empiris. Karena apa? Ini yang akan membekali seseorang. Sehingga dikatakan begini. Ayub katakan, bukan dari kata orang, aku mendengar yang maha kuasa, tapi mataku sendiri melihat dia. Ayub ingin menjelaskan bahwa dia memiliki pengalaman empiris sendiri dengan Tuhan tentang siapa Tuhan. Orang boleh katakan Tuhan itu seperti apa gitu ya, modelnya apa, baiknya kayak apa. Tapi saya punya pendapat sendiri dengan Tuhan karena pengalamanku. Orang boleh katakan Tuhan ajaib, Tuhan hebat, betul ya. Tapi saya punya Tuhan saya hebat. Lebih dari sekedar hebat, ajaib misalkan. Kenapa? Pengalaman pribadi. Nah, saudara, teman-teman semua, ini akan menolong saya, menolong kita sekalian untuk kita dapat terus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga apa ya? Kita semakin dekat, semakin mengenal Tuhan. Karena sekarang yang harus kita lakukan apa sekarang? Kita kan orang-orang yang sudah percaya, artinya orang yang sudah dimenangkan, orang sudah mengalami percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sekarang membangun kedekatan dengan Tuhan supaya kita bisa mengerti dan memahami Tuhan. Ini sudah di bagian akhir. Penutupnya adalah kebahagiaan itu berbanding lurus dengan pengetahuan dan pengenalan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman semakin dekat dengan Tuhan, teman-teman akan semakin mengerti apa itu bahagia. Ada satu kisah ya, ini tidak ada di PowerPoint, kisah pengalaman saya. Ketika saya melayani di pedalaman daerah Poso, bukan pedalaman ya, tapi ini sangat jauh ya. Dari kota itu kurang lebih 200-an kilo untuk masuk ke daerah itu, dan di belakangnya sudah hutan. Saya melayani di situ 2 tahun setengah. Nah, di tempat yang di dataran Poso itu, nama daerahnya itu adalah Besoa, itu di Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Ada seorang jemaat, saudara bayangkan dia tidak lulus SD. Dia sudah tua ya, ibu-ibu tidak lulus SD. Dia tiap hari, pada waktu saya ke situ karena kondisinya masih sangat sulit, dia tiap hari hanya membersihkan kolam. Dia punya kolam ikan cukup banyak. Ada kurang lebih 3-4 kolam yang luasnya itu satu kolam itu hampir ya kurang lebih 5 kali 6 meter, ada yang 7 kali 8 meter, pokoknya sekitar itu. Apa yang menjadi kebahagiaan? Dia hanya membersihkan. Sudah bayangkan, kolam itu semua diisi ikan. Setiap hari Sabtu dan Minggu banyak orang mancing, siapapun boleh mancing dan nggak bayar. Nggak seperti kita di sini bayar, mancing aja. Pokoknya mau dapat 5 ekor, 6 ekor bawa pulang. Dia hanya senang melihat orang itu mancing. Waktu itu saya katakan gini, aduh, logika saya, aduh rugi nih ibu ini. Dia punya ikan dipancing nggak dibayar, dibawa pulang. Enaklah yang mancing.
Malah kadang-kadang ketika dia di kebunnya itu panen ubi kayu, digorengkan ubi. Jadi sudah mancing gratis, ikannya dibawa pulang, dikasih ubi lagi. Kadang-kadang saya ketuk kepala aku gini, aduh, ibu ini. Satu kali ya karena penasaran saya ngomong, ibu nggak salah kasih membiarkan mereka bebas mancing. Kok nggak disuruh bayar? Apa jawaban ibu? Saya senang waktu lihat mereka tertawa. Dalam hati saya, halah, lihat orang tertawa sudah senang. Dia katakan, saya senang lihat itu mereka waktu angkat ikan itu dapat tertawa. Saya tidak takut ikan saya habis karena pasti ikan saya ada terus. Dan memang saudara, saya 2,5 tahun kolam itu nggak pernah habis ikannya. Saya bingung. Tiap Sabtu Minggu pasti banyak orang mancing tapi nggak pernah habis. Nggak juga ditambah ya ikan itu aja di situ. Ini contoh ya, contoh yang saya alami bahwa kebahagiaan tidak mesti ketika dia harus memiliki sesuatu. Kenapa? Ternyata ibu ini begitu dekat dengan Tuhan. Dalam pelayanan saya, ibu ini kendati subuh jam 5 dia datang ke gereja berdoa. Kemudian setiap ada ibadah, dia pasti nomor 1 datang berdoa. Dia rajin beribadah. Dia sangat sederhana, dia hanya tahu Tuhan saya baik, Tuhan Yesus baik dan akan menolong saya. Itu saja prinsip sederhananya, tapi itu ternyata menjadi akar kebahagiaan. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Tuhan. Jadi ketika saudara kenal Tuhan dengan baik, saudara tahu Tuhan, seharusnya itu harus menjadi alasan bahagia. Jangan sebaliknya, kenal Tuhan malah jadi kita tidak bahagia, itu salah. Berarti saudara tidak kenal Tuhan. Nah yang kedua, semakin mengenal dan mengetahui Tuhan, maka semakin akan merasakan bahagia. Kebahagiaan bukan usaha untuk meraih, namun buah dari kedekatan dengan Tuhan. Jadi jangan cari kebahagiaan ya, karena pasti kita nggak akan dapat. Tapi cari kedekatan dengan Tuhan, bahagia muncul sendiri gitu. Ya, jadi kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, sementara kita harus isolasi, orang lagi stres, tapi kita bahagia. Kenapa? Kita dekat dengan Tuhan gitu. Ketika kita sedang sakit, kita dekat dengan Tuhan, kita bahagia walaupun sakit. Orang lain mungkin akan mengatakan, wah orang sakit kok bahagia. Tapi itu. Selamat menikmati bahagia. Teruslah dekat dengan Tuhan, karena bahagia itu hasil dari kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian, teman-teman kita yang ada di Suritek dan juga saya secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Ada satu pokok doa yang tadi disampaikan. Kita akan berdoa khusus untuk Bapak Cornelius yang saat ini sedang ada dalam keadaan isolasi mandiri. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan bahwa kunci kebahagiaan itu adalah kedekatan kami dengan Tuhan. Sebab kebahagiaan itu akan muncul sebagai buah dari kedekatan kami dengan Tuhan. Kami diingatkan oleh Nabi Yeremia, seorang nabi yang hidup dalam penderitaan, namun pada siang ini mengingatkan tentang kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu bukan karena kebijaksanaan kami. Kebahagiaan bukan karena kekuatan kami. Kebijaksanaan bukan karena kekayaan kami. Namun kebahagiaan karena kedekatan kami dengan Tuhan. Bagaimana kami memahami, mengerti Tuhan. Bagaimana kami mengenal Tuhan. Sehingga sifat-sifat Tuhan itu nampak dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong kami semua. Supaya kami merasakan kebahagiaan. Bukan karena apa yang melekat pada diri kami. Tetapi karena Tuhan. Tuhan sumber kebahagiaan kami. Kami dekat dengan Tuhan. Berkati teman-teman kami yang ada di Suritek yang saat ini sedang berkumpul secara virtual. Berkati tanggung jawab mereka dalam pekerjaan. Berkati usaha pekerjaan mereka ini. Dimanapun mereka ditempatkan, hikmat kemampuan Allah menyertai mereka. Juga Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka yang masih dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan. Tuhan sendiri yang menyiapkan masa depan untuk mereka. Bahkan segala kebutuhan mereka disediakan Tuhan tepat pada waktunya. Bapak yang sedang bergumul untuk kesehatan, khusus bagi Bapak Cornelius yang saat ini sedang ada dalam isolasi mandiri. Bapak, rahmat-Mu menolong mereka. Kalaupun ia ada di dalam kondisi harus isolasi, tapi Tuhan dekat dengannya, ia tetap bisa merasakan bahagia. Karena kebahagiaan bukan karena sehat, bukan karena kuat, tetapi karena Tuhan dekat. Sehingga dalam kondisi apapun ketika Tuhan dekat itu adalah kebahagiaan. Berkati Bapak Cornelius, berkati semua keluarga yang saat ini harus
berisolasi, Tuhan tolong mereka supaya mereka terus mengalami jamahan kuasa mujizat Allah. Berkati juga hamba-Mu dalam pelayanan di Kepala Keselamatan dengan tugas-tugas yang hamba-Mu harus lakukan, beri sehat dan kuat. Bapa di surga, sertai kami semua, pelihara hidup kami, tolong kami semua. Sebab kami sungguh yakin hidup kami akan berarti ketika kami dekat, karena kami akan menyatakan, memunculkan sifat-sifat Allah dalam hidup kami semua. Ini doa kami Bapa. Terpujilah Engkau. Tinggallah menyertai kami akan berpisah, sertai kami semua melanjutkan pekerjaan dimanapun kami ada. Dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, rahmat dan kasih anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan dari Allah Roh Kudus, menyertaimu senantiasa, dimanapun engkau ada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian dan memampukan kita untuk senantiasa mengalami kebahagiaan dan sukacita. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan bekerja. Tuhan jadikan berkat untuk